membangkitkan kekal abadi. Pahehe awon sai patama awon ban panondang tudungan dinarodopon. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, pahehe awon. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga saudara diberkati oleh Tuhan dalam setiap keadaan yang boleh saudara hadapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Selasa 11 Oktober 2022 tertulis dalam Kitab Ratapan 3 ayat 41. Kitab Ratapan 3 ayat 41 saya akan membacakan untuk kita. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini dari Ratapan 3 adalah lanjutan dari khotbah yang telah kita dengar pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 yang lalu, di mana Yeremia meratap keadaan-keadaan yang terjadi yang menimpa umat Israel, umat Tuhan. Keburukan-keburukan, kemerosotan moral mereka di hadapan Tuhan. Meskipun mereka sebagai umat Tuhan, tapi di dalam hati mereka tidak ada lagi takut akan Tuhan. Sehingga akan terjadi masalah-masalah yang serius, masalah-masalah yang luar biasa, bahkan penderitaan-penderitaan sebagai hukuman atas perbuatan dan kejahatan serta dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Yeremia melihat keadaan dan situasi, betapa beratnya, betapa luar biasanya hukuman yang harus mereka jalani. Yeremia meratap, dan yang paling luar biasa, Yeremia tidak berhenti dalam ratapan tersebut. Namun Yeremia melihat kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya, yang tidak berkesudahan, akan selalu bekerja, berkarya, mengalir, memenuhi hidup dan kehidupan setiap orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap umat Tuhan, mengingatkan saudara, mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Mengangkat hati artinya membuka hati kita untuk dimasuki oleh Tuhan dan mengatakan Tuhan adalah bagian kita, Tuhan adalah andalan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan adalah penolong yang sejati, Tuhan adalah penolong yang penuh murah hati, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Maka kita harus berharap kepada Tuhan. Hati kita harus selalu mendekat kepada Tuhan. Hati kita harus selalu terarah kepada kasih setia Tuhan. Sehingga kita akan dimampukan melewati hidup dan kehidupan kita dan memasuki kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh sukacita. Kehidupan yang diizinkan oleh Tuhan. Kehidupan yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, oleh kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengangkat tangan kepada Allah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, mengangkat pujian dan lagu penyembahan kepada Tuhan.
Ini saat-saat yang terindah ketika kita mengalami penderitaan-penderitaan, ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan, ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, ketika saudara mengalami masalah dalam pekerjaan saudara, masalah dalam bisnis saudara, masalah dalam perkuliahan saudara, masalah dalam rumah tangga saudara, masalah dalam hubungan suami istri dan hubungan orang tua kepada anak. Maka buka hatimu, berdoa kepada Allah, menengadah kepada Allah, memohon berkat dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Begitu banyak penderitaan-penderitaan, cobaan-cobaan, bahkan digambarkan seperti angin ribut, nanggu malusang akal laut. Apapun lukisan-lukisannya tentang penderitaan-penderitaan, tentang beratnya pergumulan hidup. Namun Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan lebih besar, karya Tuhan lebih luar biasa. Itulah yang harus kita andalkan dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Maka percayakan hidupmu kepada Tuhan. Maka buka hatimu, disentuh oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, mendekat kepada Allah. Hubungan kita harus semakin intim kepada Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan oleh tangan kita ini haruslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Berhentilah melakukan sesuatu kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa atau yang mendukakan hati Tuhan. Saatnya kita berubah, saatnya kita melangkahkan kepada hal-hal yang baru, saatnya kita juga berhenti bersungut-sungut, saatnya juga kita berhenti untuk memikirkan sesuatu masalah-masalah sepertinya masalah itu menjadi akhir hidup kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan begitu luar biasa. Dan itulah yang disampaikan oleh Yeremia. Kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, akan mengalir dan mengalir, memenuhi hidup dan kehidupan kita, memenuhi hidup dan kehidupan setiap orang percaya, memenuhi dunia ini, sehingga dunia ini semakin melihat kebesaran Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan akhirnya mereka mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita. Siapapun yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, semoga saudara terberkati, yakin dan percaya bahwa Tuhan kita pedulikanmu, bahwa Tuhan kita begitu hebat, begitu luar biasa, mengasihi dan mengasihi dan mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami membuka hati kami dan mengangkat tangan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang membaharui hati kami, sehingga kami benar-benar menjadi pelaku firman, sehingga kami benar-benar percaya kepada Tuhan atas mujizat, atas kuasa, atas kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadilah mereka terberkati, jadilah mereka semangat, bangkit dari keterpurukan mereka, bangkit dari penderitaan mereka, bangkit dari persoalan-persoalan yang rumit yang mereka hadapi, dan menerima kasih setia Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan, mengandalkan kuasa-Mu, mujizat-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu. Buat saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada, mari Tuhan memberkati mereka satu persatu. Mari Tuhan sembuhkan mereka, berkati obat, makanan, minuman yang boleh mereka pakai, makan dan konsumsi. Berkati peralatan medis, diagnosa dokter, karena itu adalah tangan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan penyembuhan kepada setiap saudara-saudara kami yang boleh mengalami sakit penyakit hari ini. Dan jika ada saudara kami yang bergabung, biarlah Tuhan yang menghiburkan, dan biarlah kebenaran firman-Mu ini menguatkan mereka, sehingga mereka boleh bangkit, boleh semangat, boleh terhibur oleh karena penghiburan yang daripada Tuhan.
Bapa Surgawi, kami juga berdoa, mampukan kami Tuhan membuka hati kami, mengangkat tangan kami untuk melayani saudara-saudara kami, terlebih yang terkena bencana alam di daerah Tapanuli. Biarlah kami mendukung program gerejamu untuk membantu saudara-saudara kami, baik melalui doa, baik melalui semangat, dukungan, baik melalui bantuan materi. Biarlah kami semua terpanggil, terbuka hati kami untuk boleh memberi persembahan, untuk boleh mendukung, untuk boleh menguatkan, untuk boleh menopang saudara-saudara kami. Ketika ada suara Tuhan melalui warta gerejamu untuk membantu saudara-saudara kami yang terdampak gempa bumi, biarlah hati dan pikiran semua jemaatmu boleh terbuka untuk memberi persembahan, sehingga saudara-saudara kami yang terkena bencana boleh mengalami sukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa buat setiap pelayan gerejamu, Amang Inang Sintua, para pendeta resort kami. Biarlah Tuhan yang menyatukan hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sehati sepikir untuk melayani Tuhan dan melayani gerejamu ini. Dan setiap warga jemaatmu, biarlah Engkau yang menopang, memulihkan mereka, menghibur, memberkati setiap pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, ampuni kami segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, andalkan Tuhan. Horas. Haleluya, puji Tuhan.